dipakai di sana? Iya, dulu saya dipakai untuk mendengarkan pengajian, mendengarkan orang baca Quran, mendengarkan kalam-kalam hikmah, mendengarkan segala sesuatu yang mencerahkan, bersaksi. Kita kemudian senang, wah bersaksi menguntungkan. Terus mata juga. Ya dulu saya dipakai untuk menyaksikan keagungan-keagunganmu, ya Allah, keindahanmu, ya Allah. Hingga hanya terfokus kepada menguntungkan. Coba kalau bersaksi yang sebaliknya. Apa tidak seperti membuat kita remuk ya? Telinga, dulu saya dipakai untuk maksiat. Oh, remuk ini kan, lama-lama tekor. Mata juga sama begitu. Saya dipakai untuk yang tidak bermakna. Jangan sampai. Jangan sampai. Jadi di jalan Allah Ta'ala itu bagaimana kita maksimal menggunakan segala fasilitas ini untuk hadirat. Wa mata kanal kasbu mani'an anil athur ala kanzin. Kalau ternyata ikhtiar kita tidak mengantarkan kita kepada mendapatkan gudang kekayaan sebagaimana yang diperoleh si fulan itu, bukan lantas kita tidak beramal. Misalnya ya, wah, yang tak Arab-Arab enggak didapat, berhenti aja, leren-leren sih leren. Nah, jangan. Kita enggak usah jauh-jauh, pakai saja kaidah usul fikih. Mala yudroku kullu, la yudroku kullu. Kalau tidak bisa didapatkan semuanya impian itu, bukan lantas ditinggalkan. Ngambek misalnya. Motong. Sudah. Gak bakal bekerja. Sudah. Ayo motong kan namanya. Sama dengan orang makan. Terus di piring itu hanya ada kulit cabai itu loh. Ditaruh semua nggak jadi. Itu kulit cabainya dibuang, lanjutkan makannya. Kok malah nggak jadi? Nggak punya makan. Malah yudroku kullu, la yudroku kullu. Kalau nggak bisa didapat semua dari impian-impian itu, tidak harus tinggalkan semuanya. Apa yang bisa didapat dikerjakan. Apa yang bisa didapat dikerjakan. Bukan karena tidak kuat terawih 23 rakaat sama witir itu, nggak usah sekalian. Ngapain? Mandek di tengah. Nggak usah. Nanggung aja. Nanti mau tarawih 11 rakaat dikira Muhammadiyah. Nggak usah sekalian. Oh, makin tidak beres itu. Makin tidak beres. Jadi cara berpikirnya saja itu sudah serong itu cara berpikir begitu itu. Fal kanzu yakunu aidan fi atharihi. Sebab boleh jadi sebenarnya gudang kekayaan yang dimaksud itu, keberuntungan yang dimaksud itu boleh jadi sebenarnya berada di usaha itu, cuman nanti episodenya masih kapan. Bisa jadi. Karena itu dalam buku Sang Alkemis itu digambarkan di situ ada orang sedang menggali tanah untuk mendapatkan emas. Berhari-hari nggak mendapatkan. Dia berhenti. Padahal andaikan diteruskan saja setengah jam sudah dapat. Dia berhenti. Berhenti itu menyebabkan dia tidak mendapatkan. Nah, itu padahal motongnya tidak di awal loh itu. Motongnya tidak di awal. Motongnya itu sudah sekian lama. Kalau bekerja sekian lama tapi masih ada motong ternyata menyebabkan orang tidak mendapatkan apa-apa, apalagi motong dari awal. Sekali cangkul nggak ada, nggak jadi. Makin parah. Nah, sama saja. Kalau kita mendekat kepada Allah, kok belum mendapatkan kenikmatan rohani, jangan tinggalkan. Dan mencoba yang merem, mencoba yang menunduk malah tidur, mencoba yang semangat, nggak dapat juga kenikmatan rohani. Ya, nggak jadi. Enggak kayak gitu. Makanya kata kita hikam dengan kalkulasi akal spiritual yang bagus itu menyatakan kita hikam itu. Kalau kau zikir lisan ternyata tidak sampai di hatimu. Itu bukan alasan kau tinggalkan zikir. Sebab apa? Zikir lisan walaupun tidak sampai di hatimu jauh lebih bagus ketimbang kau tak berzikir.
Jadi jangan kemudian tidak mendapatkan kelezatan dalam berzikir, tinggalkan sekalian. Jangan. Bahkan kalau misalnya orang menggunakan umur sampai akhirnya itu tidak mendapatkan kenikmatan dalam berzikir, cuman pas detik-detik terakhir dari nafasnya yang terakhir itu maka mendapatkan kenikmatan di detik-detik terakhir umurnya, itu menghapus seluruh kehambaran yang tidak mendapatkan selama umurnya itu. Tertebus itu di situ. Tertebus. Makanya hidup ini ya, karena dengan rute yang kita tidak tahu, boleh saja panjang gitu ya. Kita harus memiliki apa? Memiliki nafas yang tidak gampang menyerah. Jerarannya. Terus tekuni. Seberapapun kenikmatannya tekuni. Bahkan kenikmatan tidak ada, kita percayakan kepada keyakinan bahwa di akhirat akan ada imbalan, itu aja. Terus tekuni pokoknya, terus tekuni. Itu menunjukkan bahwa kita tidak menyerah. Menunjukkan bahwa kita menggunakan karunia-karunia Allah dalam diri untuk mendekat kepada hadiratnya. Nah, itu diperlukan agar apa? Agar kita tidak menjadi tunggangan lau. Tunggangan lau itu gimana? Tunggangan impian yang hidupnya hidup orang itu cuman berisi apa? Andaikan. Jadi andaikannya itu memenuhi seluruh ruangan jiwanya. Maksudnya andaikan kaya tanpa pakai kerja. Jadi andaikan cerdas tanpa harus banyak belajar dan membaca buku-buku. Andaikan alim, banyak sekali andaikan. Nah, itu namanya apa? Tunggangan dari andaikan. Orang yang ditunggang oleh andaikan, oleh Allah itu dipastikan itu orang rugi itu. Orang rugi itu. Sehingga ketika sudah menumpuk andaikan-andaikan itu dan orang tidak berusaha apa-apa, dia menciptakan andaikan yang baru. Andaikan dulu saya berusaha, andaikan dulu saya semangat, sementara untuk semangat sudah tidak memiliki kekuatan sebagaimana masih muda. Apa dayanya orang-orang yang sudah tua, yang banyak meninggalkan adanya kenangan buruk di masa silam. Sudah semakin. Jadi kalau orang sudah 50, 60 ke atas itu ya, itu jangan dikasih beban, semangat anak muda, nggak bisa itu sudah. Tenaganya sudah berkurang, keinginannya sudah makin berkurang, dan lain semacamnya. Itu sudah tinggal redup-redup begitu saja. Kecuali kalau dari masa muda itu cemerlang, bisa ini melanjutkan kecemerlangannya. Jangan kecemerlangan. Jadi tidak ditimpuk oleh adanya angan-angan. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbolehkan orang hidup dengan andaikan ini. Gak boleh. Sabda Nabi itu apa? Itu tanda kemunafikan. Andaikan, tanda kemunafikan. Pertama, jangan hanya berandai-andai untuk merasakan nikmat hubungan rohani dengan Allah. Jangan hanya berandai-andai. Kita lakukan apa yang sebisa-bisa kita lakukan. Jangan pernah menyerah kalau memang kita masih memiliki kemampuan. Syekh Abdul Wahab Sya'rani ya, di dalam kitabnya yang sangat tebal yang bercerita tentang karunia Allah kepada beliau sendiri, dalam kitab Al-Minanul Kubra beliau menyatakan, salah satu karunia Allah kepada saya adalah saya tidak mengambil rukhsah, tidak mengambil keringanan sampai saya buktikan bahwa saya tidak mampu mengerjakan yang wajib, yang semestinya itu, yang azimah istilahnya. Contoh, saya tidak pernah sholat sunat dengan duduk sampai saya buktikan bahwa kalau berdiri saya jatuh. Itu kan berarti semangatnya kan kuat. Tidak kemudian pakai prasangka, kayaknya capek ini. Bukankah sholat tarawih bisa kita kerjakan dengan duduk? Sunnah. Belum dicoba, belum terbukti dia jatuh. Pakai rukhsah duluan. Pakai yang ringan-ringan duluan. Enggak, dari saking semangatnya mendekat kepada Allah Ta'ala. Maka karena itu kemudian rukhsah, adanya kemurahan-kemurahan itu sering menjadi tipuan.
Sebab apa? Belum semestinya diambil. Belum semestinya diambil. Rusak, kemurahan. Dalam perjalanan misalnya. Sebenarnya tidak capek, tidak lapar. Cuman karena kalau perjalanan boleh tidak puasa, diambil. Lah padahal ya lapar enggak, capek juga enggak. Nah, itu kan boleh jadi nafsu yang berbisik. Ambil saja. Bisa diganti di hari yang lain. Fa'iddatu min ayyamin ukhra. Karena itu banyak para sufi itu tidak mengambil apa? Tidak mengambil rukhsah. Untuk apa? Untuk pendidikan nafsunya agar tidak mudah memperbolehkan. Itu kalau untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain enggak apa-apa. Menghukumi orang lain itu dengan yang ringan. Artinya apa? Kalau masih ada yang memperbolehkan, kita jangan katakan, haram itu jangan. Menghukumi orang lain itu harus dengan seringan mungkin. Seringan mungkin. Misalnya begini, kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kemudian lihat orang lain kok sepertinya tidak seberat kita. Kita harus berprasangka baik. Boleh jadi karena dia ikut Imam Hanafi. Boleh jadi dia kena ikut Imam Maliki. Begitu loh caranya. Kalau kepada orang lain itu kasih penilaian yang ringan-ringan. Tapi kalau untuk diri sendiri, kasih yang berat nggak masalah. Kalau mulai dibalik itu berbahaya. Orang lain mau diperberat semua. Nggak boleh lah. Dia sendiri nggak. Aku ikut yang boleh. Wadzalikal munafiq qad mata wa huwa aqibun ala qaulillah. Si munafik itu kemudian mati dan dia tetap bertengger di atas kendaraan lau, andaikan. Jadi ketika mati dia masih berada di atas punggung andaikan itu. Wah bahaya ya. Sementara waktunya sudah habis, masih pengandaian itu bertalu-talu dalam batin. Andaikan. Banyak ya, ada cerita tentang orang-orang meninggal itu karena semangatnya kuat terhadap materi, ketika mau meninggal sudah datang malaikat Azrail masih tawar-menawar, kurang seperempat boleh enggak? Itu masih tawar-menawar, dari saking kuatnya ambisi kepada materi. Sudah datang yang mau mencabut nyawa itu masih tawar-menawar. Dikira masih ada waktu yang lama, kesempatan bagi orang ini, padahal sudah waktunya habis. Angan-angannya terlalu panjang. Karena itu si munafik yang mati, yang berada di punggung andaikan, dia tidak mendapatkan apapun kecuali penyesalan. Ketika penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Berarti apa? Maksimal kita mesti pakai kemampuan kita ini untuk sebisa mungkin berlari kepada Allah. Fafirru ilallah, berlarilah kalian semua kepada Allah. Kita cek, ada yang nganggur dari anggota tubuh kita yang kita tidak memakainya untuk kebaikan, cek. Atau bahkan ada yang sudah direbut, disebut oleh genderuwo, sehingga ada kemampuan-kemampuan kita yang pakai untuk maksiat, kita cek. Langsung hentikan kalau menemukan hal yang seperti itu. Hentikan. Ini adalah jalan penghancuran diri. Jadi kalau ternyata tidak dipakai di jalan Allah Ta'ala, dihentikan. Matalun, perumpamaan ya. Karena ada ahadul ghuraba, siapa salah seorang yang asing yaitu mendapatkan fil bahthi, ahad itu fil bahthi dalam pembahasan an manzilin tentang rumah. Fa akhadha, maka membawa atau mengambil kepada itu ahadul ghuraba, ahadul asqiya, asdiqa, siapa salah seorang kawan, ila manzilin kharibin, kepada rumah yang hancur. Wa qala, dan mengatakan itu ahadul ghuraba, lau kana lihadid dar, lau kana andaikan ada lihadid dar, bagi adanya rumah ini sakfun, apa atap, lakana niscaya ada laka bagimu maskanun, ialah adapun tempat tinggal, ila jiwari maskani, yang dekat kepada tempat tinggalku, walastaraha, dan niscaya istirahat ahlu manzilika, siapa keluargamu,
Lau kanat andaikan ada hunaka di sana hujuratun ukhra apa kamar yang lain fi wasti di tengah-tengah itu rumah. Qala menjawab itu ahadul asdiqa ajal pasti inna jiwarul asdiqa syai'un hasanun jiddan sesungguhnya dekat kawan-kawan itu syai'un suatu hasanun yang baik jiddan baik sekali. Lakin ya habibi akan tetapi wahai kekasihku la yumkinu tidak mungkin al-iqamatu apa bermukim fil lau di dalam lau. Salah seorang yang sedang membahas tentang rumah diajak oleh kawannya kemudian setelah berbincang-bincang perkara rumah diajak oleh kawannya ke rumah yang hancur. Nah, sampai di rumah yang hancur ini orang yang diajak ini kemudian bilang, coba ini ada atapnya, ya kan? Coba ini ada kamar di sebelah sini, coba ini lebih bagus, kan bisa istirahat katanya kan, bisa istirahat dengan tentram, betul kata si kawannya yang ngajak, betul. Dekat dengan kawan-kawan itu adalah sesuatu yang sangat bagus, tapi ketahuilah tak mungkin kita bisa bermukim di rumah andaikan. Kalau dulu istilahnya Zainuddin MZ ya, almarhum ya. Mana lebih enak antara makan singkong nyata dan makan roti mimpi. Itu bahayanya andaikan ya. Karena itu andaikan kita harus sesuaikan dengan apa? Dengan kemampuan kita untuk bisa mendapatkannya. Kalau kira-kira secara rasional tidak bisa mendapatkannya, jangan dipaksakan andaikan itu. Udah jangan dipaksakan. Lupakan saja bahwa kita pernah punya cita-cita. Sebab kalau tidak, cita-cita yang tidak kesampaian itu mencekik terus. Terus dibayang-bayang masih pengen ini. Nah itu berarti apa? Orang tidak kompromi dengan kenyataan. Nah kalau sudah tidak kompromi dengan kenyataan, sebentar lagi aja stres itu. Tinggal sebentar lagi stres. Sudah tidak kompromi dengan kenyataan. Jadi tidak mau terima dengan kenyataan. Stres. Wa kullu hadzal alam talabun liladzatin wa kullu hadzal alam adapun semua isi alam ini talabun liladzatin ialah mencari ladzatin bagi adanya kenikmatan wa bisababil ladzatil muzifatih dan karena adanya kenikmatan yang palsu yakubuna meloncat bebas mereka fina di dalam neraka. Semua isi alam ini ya manusia itu pengen senang, tapi karena banyak kenikmatan yang palsu, justru kenikmatan palsu itu mendorong manusia ke dalam neraka. Bukankah orang-orang dalam neraka itu sesungguhnya memiliki keinginan yang banyak tentang kenikmatan itu? Justru karena keinginannya banyak tentang kenikmatan itu mengantarkan kepada adanya kepalsuan. Dan kepalsuan itu nanti ujung-ujungnya neraka. Karena itu kita punya keinginan harus dicek nih. Ini benar nggak keinginan? Dicek. Sama dengan misalnya kita ditawari emas oleh seseorang. Dicek dulu. Jangan-jangan itu kuningan. Ditawari emas. Emas kok murah? Harus curiga gitu. Kalau ada orang nawarkan emas kok murah curiga. Yang pertama mungkin curian itu. Yang kedua boleh jadi itu palsu. Nah kalau keinginan-keinginan kita kepada kesenangan itu gampang kita dapatkan misalnya. Boleh jadi karena itu tidak mengikuti berbagai macam aturan dalam agama. Yaitu keinginan-keinginan tersebut, kenikmatan tersebut memang palsu. Jadi ada dua kesenangan ya. Ada kesenangan asli, ada kesenangan palsu. Seluruh kesenangan di luar pagar jalan keilahian palsu itu. Palsu. Apa saja kesenangan di luar jalan pagar keilahian palsu. Seluruh kesenangan dalam rangka kedekatan dengan Allah Ta'ala itu asli. Hanya Syekh Abdul Qadir seringkali begini ketika berceramah. Ayo di antara kalian siapa yang berani maju satu-satu, kan? Akan kupastikan kalian ini emas atau palsu. Saya memiliki alat untuk ngetes. Jadi orang yang dekat kepada beliau ketahuan
Di mana ketidakikhlasannya ketahuan. Di mana pikiran-pikiran yang bengkok ketahuan. Di mana dosa-dosanya selama ini ditekuni ketahuan. Maju. Di sini ada alat untuk ngetes apakah kalian itu emas atau bukan. Orang-orang punya takut untuk mau maju ya. Wah, ini jangan-jangan tembaga. Ya. Jadi banyak orang-orang yang alim, yang so alim itu takut, mau maju itu takut. Sebenarnya mereka takut sama apa? Takut terhadap dirinya sendiri. Mereka takut. Andaikan mereka punya ketulusan di jalan Allah, untuk apa takut? Mestinya nggak usah takut. Biar kalau salah diperbaiki kan gitu. Nggak takut. Jadi ternyata kelezatan, kenikmatan ada yang palsu, ada yang asli. Yang palsu mengantarkan orang untuk terjun bebas di neraka. Yang asli mengantarkan orang untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Ta'ala. Walaqad sara syekh wasadiju kilahuma talibina lidhahab. Walaqad sara dan sungguh jadi syekh siapa seorang syekh wasadij dan orang yang lugu itu, yang bolos, yang enggak ngerti apa-apa. Kilahuma ialah adapun keduanya talibina, kilahuma keduanya talibina mencari keduanya lidhahab bagi emas. Lakin akan tetapi ainul ami penglihatan orang yang bodoh itu la ta'rifu ialah tidak mengenal ainul ami adzhab kepada emas as-sahih yang asli minazaib dari yang palsu. Ada kawan saya tapi umurnya itu sudah tua, 60-an lebih lah, 70-an ya. Ditawari batangan emas yang gambarnya Soekarno itu loh, emas putih. Satu kepok ini 2 juta. Ditawari 3, 6 juta. Uangnya yang di bank diambil semua. 6 juta. Dengan perasaan dia akan mendapatkan keuntungan berlimpah ruah. Dibeli semua 3, 6 juta. Senang kemudian. Ya, kekayaan. Hanya orang-orang tertentu yang punya emas kayak gini batangan. Dibawa kemudian ke tukang emas. Coba cek ini. Bawa ke tukang emas tuh. Terus dibilangin sama tukang emas tuh, kayak gini untuk apa dibawa ke sini? Ternyata tiga-tiganya besi. Itu kenyataan. Seperti itu. Sama dengan orang yang mengambil jalan, menempuh jalan yang murahan. Yang tidak mau tahu. Ini dicontohkan oleh para ulama apa tidak, oleh para ulia tidak, oleh Nabi apa tidak. Ini jalan yang benar atau tidak. Kok tiba-tiba langsung menjadi syekh? Nah, tiba-tiba langsung ceramah macam-macam. Wah, itu kan merasanya kan sudah setingkat Syekh Abdul Qadir itu. Merasanya begitu. Coba cek yang benar dulu keilmuannya seperti apa, Wah. Nanti setelah dicek, jangan-jangan seperti Mas Batangan berisi Bung Karno itu. Kan banyak atau sekarang anak-anak muda yang kemudian berceramah itu haram, seolah-olah udah ngerti usul fikih dan lain semacamnya. Dari mana ilmu-ilmu begitu loh? Heran saya itu. Gurunya siapa? Ini enggak boleh. Tak lihat wajahnya serem. Ya Allah. Ini mondoknya bukan di pondok pesantren saya kira. Kalau tidak di pondok bambu, itu pasti di pondok seturan. Kok jadi kayak gitu tuh? Coba kita baca di media sosial. Serem-serem itu apa enggak boleh. Ruwet pokoknya itu ruwet. Ya, kalau wajahnya sendiri saja ruwet, apa bisa memberikan keceriaan sama orang gitu? Apa bisa bikin orang itu berbahagia? Oh, ini aja ruwet sebenarnya. Bahaya. Makanya di zaman seperti sekarang juga hati-hati. Dari mana ilmu yang kita dapatkan itu? Kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, pastikan dari mana ilmu agama kau dapat. Jangan dari sembarang orang. Jangan dari sembarang orang. Terus kalau dari sumbernya ruwet, nanti kan sini ruwet. Ini ruwet semua. Mana semua ya? Jadi silsilah keruwetan itu. Dan tidak terima dirinya ruwet. Orang lain harus ruwet juga. Menerima fatwanya tuh. Ini sudah zamannya sekarang.
Dan roadblock itu dipakai sebagai sarana untuk apa? Untuk bertengkar dengan orang lain. Wah, bahaya tuh zaman seperti sekarang. Tapi orang seperti itu dibiarkan makin menjadi-jadi. Gimana? Jadi sekarang itu tidak ada sudah kata Gus Mas itu yang waras ngalah udah nggak kepake. Jangan ngalah, jangan diem saja. Kalau nanti semakin menciptakan regenerasi begitu kan, apa enggak makin hancur umat manusia itu kan? Kayak gitu. Jadi kenapa ruwet seperti itu? Karena emasnya itu emas batangan yang bergambar Soekarno. Ini yang beli 3 ini teman saya. Pak katanya, ketika saya bawa ke tukang emas, Pak, enggak apa iki? Lagi pula kok segini cuma 2 juta itu loh. Segini aja kok cuma 2 juta. Kalau saya pernah menyaksikan di Semarang itu gini ini ratusan kok uangnya segini ini loh. Ini kok cuma 2 juta, dikira rezeki nomplok apa? Jadi nggak bisa melihat wajahnya orang di depan yang menjual itu. Ini tukang tipu apa nggak bisa. Nah kalau sudah jadi korban seperti itu, dia mulai berpikir, siapa korban saya nanti? Jangan sampai saya sebagai korban yang terakhir. Wah. Baik, cari orang laki dia kan, asli. Laqad nafada sungguh telah menembus syu'aun apa itu cahaya ila zaifi kepada adanya yang palsu. Jadi kalau punya cahaya ngetes tuh ngerti ini palsu apa tidak, paham. Paham. Sama dengan juga kita loh, sudah biasa mengasah batin kita, zikiran mendekat kepada Allah, sudah bisa mencium keikhlasan diri dan orang lain. Nah, ketemu dengan penceramah yang ngawur tuh ngerti kita. Wah, ini enggak usah dites lagi, ini udah jelas palsu. Jadi kan lain, auranya kan beda. Aura ketulusan, aura nafsu amarah kan lain sebenarnya. Beda banget kok. Aura tipuan kan beda. Fanzur ilaihi maka perlihatkanlah engkau ilaihi kepada itu al-ami karena seakan-akan itu zaib khalisun ialah murni. Tetapi kasih tahu sama orang-orang yang enggak paham itu yakin murni. Apa saja kan sekarang kan banyak tipuannya ya. Apa saja tipuannya. Ketika musim batu, bombing batu, banyak sekali tipuannya. Apa saja banyak tipuannya. Termasuk juga kemarin apa ketika kita ziarah ke Muria itu, saya melihat pipa-pipa rokok itu loh. Lihat semuanya. Gading ada enggak? Ada. Perlihatkan. Penuh ukiran sekitar panjang segini. Berapa ini? 150. Loh, kok sekian bisa cuma 150? Ini kalau asli sekitar 2 juta loh. Gak tahu Pak dari sananya. Kalau saya awam tentang gading, kemakanlah. Misalnya gini, kok ini murah? Tulisannya mungkin ini mungkin gajah mati bagaimana ini? Ya pasti gajah hidup nggak mungkin. Kalau saya tidak ngerti, bisa ketipu. Dan dengan keyakinan juga saya asli. Lah kok bisa segini? Keberuntungan saya. Padahal itu jelas palsu. Karena itu fala takhtar, maka janganlah memilih engkau azab kepada emas ala dhanni atas adanya prasangka. Jadi jangan memilih emas dengan dasar prasangka tok. Kayaknya emas. Jangan memilih emas dengan cara seperti itu. Bila meyakin tanpa adanya alat untuk ngetes. Jadi kalau kita memilih sesuatu harus dites dulu. Dengan demikian akan dijauhkan dari apa?
Jadi kemungkinan tertipu gitu. Nggak perlu dites. Sama juga yang dites itu tidak hanya begitu. Keinginan kita dites juga. Ini kepada Allah atau tidak. Kan kadang bungkusnya sepertinya kepada Allah. Kepada Allah. Padahal karena nafsu mendapatkan makanannya di situ. Nah kalau betul-betul kepada Allah Ta'ala, pindah ke lain tempat yang juga kebaikan, tetap semangat. Nah ini enggak. Saya makannya cuma di tempat tertentu. Ada apa ini pasti ini? Nah, ini harus ada alat tesnya juga. Kalau orang nggak paham, wah ini lillahi ta'ala kok. Lillahi ta'ala kalau orang nggak paham begitu ya. Tapi ternyata kalau lillahi ta'ala, kenapa di tempat lain juga kebaikan kok tidak bisa menikmati? Ini pasti tipu-tipu nafsu begitu. Katakan, kamu ini bukan emas, kamu itu tembaga karat. Kan ada ini cocok tak cocok, ini cocok tak cocok dan semacamnya. Kalau memang hasratnya kebaikan, nikmatnya kebaikan, di mana-mana kebaikan tetap enak mestinya. Fa idza kana ladaikal mihak fata'al. Fa idza kana maka bila telah ada ladaika bagimu al mihak apa alat ngetes itu, fata'al datangnya kemari. Wa kum bil ikhtiar. Tegaklah kau bil ikhtiar dengan berbagai macam ikhtiar upaya. Jadi kalau memang kau punya alat untuk ngetes bahwa itu asli, ayo ke sini, teruskan usaha ini. Ayo ikhtiar, teruskan usaha ini. Artinya kalau kebaikan-kebaikan yang kita tempuh sudah murni karena Allah Ta'ala, dites murni karena Allah, bukan karena tipu-tipu nafsu yang berbungkus kebaikan, ayo kembangkan ikhtiar seperti ini. Ini sudah semestinya terus ditekuni. Wila jika tidak, artinya tidak ada alat ngetes, tidak asli, famdi, pergi, percuma. Sama dengan berkawan dengan orang-orang yang tukang tipu. Jangan kelamaan. Pergi-pergi tidak menguntungkan ini kan. Lama-lama aku yang malah tertarik jadi tukang tipu. Waj'al nafsaka rohnan inda alimin. Waj'al jadikanlah engkau nafsaka terhadap dirimu rohnan sebagai gadaian inda alimin di sisi orang yang mengerti. Jadi kalau tidak tahu jalan-jalan kepada Allah Ta'ala, serahkan kepada orang yang paham. Kalau tidak ngerti menekuni bisnis tertentu, itu harus kerja sama dengan orang yang paham. Kalau enggak, ya habis nanti modalnya di situ. Gitu ya. Kalau enggak tahu ilmunya langsung merancang ini itu. Ilmunya enggak ada, cuman bayang-bayang semata. Tunggu 2 hari 3 hari hancur itu. Hancur. Sama, orang mau mendekat kepada Allah Ta'ala, tidak ngerti bahwa di depannya ada begal, ada hantu dan lain semacamnya. 1-2 langkah ke depan habis orang itu. Nggak tahu. Makanya kalau kata Maulana Rumi, di dalam ungkapan yang lain, boleh jadi 200 tahun perjalanan kau tidak sampai kepada Allah kalau kau berjalan sendirian. Yang sesungguhnya hanya memerlukan 2 hari ketika kau bersama dengan orang yang sudah bolak-balik kepada Allah Ta'ala sana. Sendirian. Oh, depannya ini sudah anjing ganas, ini hantu, ini jurang. Oh, ngeri sendirian itu. Tapi kalau bersama dengan orang yang sudah paham cara-caranya, ngerti langsung. Ini adanya rintangan cara ngatasi begini. Ini mulus, kita jalani, nyampe enak. Kalau kau tidak bisa menjahit, kata Maulana Rumi itu, jangan asal beli kain ke pasar terus kau jahit sendiri, bubrah nanti itu. Serahkan kepada tukang jahit, tinggal kau bilang, tolong bikinin rompi, selesai 2 hari. Perumpamaannya seperti itu. Gak kemudian berkalkulasi sendiri. Ini kayaknya begini. Habis waktunya itu. Dimakan kalkulasi, hasilnya hancur. Nah, di hadapan Allah juga begitu. Karena itu penting kita memiliki keterhubungan dengan para aulia walaupun mereka sudah meninggal. Penting. Dengan mereka yang hidup, penting lagi. Agar apa? Agar ada yang bisa memperbaiki kita kalau kita tergelincir. Fa imma ayyakunal mihak wallahu taala alam. Yang untuk ngaji tengah malam ini tinggal 2 kali.
besok malam di sini, terakhir di Kasongan. Tapi kalau mau ada yang membandel, saya masih di sini. Jadi mau ngaji terus boleh juga. Tapi kalau ada yang pulang, ada yang mudik itu, ya kita berhenti. Formalnya berhenti pada malam Minggu. Sedangkan yang tidak pulang dan ingin mengisi malam bisa di sini jam malam sampai saya pulang hari Jumat. Jadi kalau mau ngisi sampai ke malam Jumat sana lagi ya. Oke, ada yang ditanyakan? Maulaya salli wa sallim daiman abada